Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pelajar. Jadi hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi materi pokok yang akan kita bahas adalah teks anekdot. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran teks anekdot, saya akan memaparkan kompetensi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Yang ketiga, memahami, menerapkan kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Poin keempat, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya kita akan bahas dulu kompetensi dasar. 3.5 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat, menilai isi tersirat dalam teks anekdot, menilai aspek makna tersirat dalam teks anekdot. 4.3 mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulisan. Menyusun kembali teks anekdot dengan memperhatikan makna tersirat dalam teks anekdot yang dibaca, mempresentasikan teks anekdot yang telah disusun. Kemudian kita bahas tujuan pembelajaran kita mempelajari teks anekdot. Yang pertama, siswa mampu menilai isi tersirat teks anekdot. Yang kedua, siswa mampu aspek makna tersirat teks anekdot. Yang ketiga, siswa mampu menyusun kembali teks anekdot dengan memperhatikan makna tersirat dalam teks anekdot yang dibaca. Yang keempat, siswa mampu mempresentasikan teks anekdot yang telah disusun. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi struktur atau bagian-bagian teks anekdot. Yang keenam, siswa mampu mengidentifikasi kebahasaan teks anekdot. Dan yang ketujuh, siswa mampu menyusun teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Dan yang terakhir, siswa mampu memperhatikan teks anekdot yang telah disusun. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan pembelajaran. Nah, berbicara tentang teks anekdot ialah teks cerita yang mengandung kritikan dan humor. Biasanya berasal dari kisah-kisah faktual pada tokoh terkenal. Jadi teman-teman, ciri-ciri teks anekdot adalah berisi lelucon atau humor bersifat menyindir, memiliki tujuan tertentu, dan bersifat menggelitik sehingga dapat membuat setiap orang yang membacanya merasa terhibur. Unsur pembangun teks anekdot diantaranya. Unsur pembangun teks anekdot adalah 1. Tema. Tema sebuah gagasan umum yang menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh artinya para pelaku atau karakter yang ada di dalam teks anekdot. Yang ketiga adalah latar. Latar unsur ini dibagi lagi ke dalam 4 kelompok. Di antaranya latar tempat berupa lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan. Latar waktu berhubungan dengan waktu terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam cerita. Latar suasana, suasana yang terjadi pada lokasi dan waktu tertentu dalam cerita. Latar sosial, hal-hal yang berhubungan dengan status sosial tokoh yang diceritakan serta perilaku sosial masyarakat di dalam cerita.
Kemudian sudut pandang atau point of view adalah teknik yang dipilih oleh pembuat teks untuk mengemukakan gagasannya. Dalam cerita, terdapat dua sudut pandang, yaitu orang pertama dan ketiga. Pada sudut pandang orang pertama terdiri atas aku sebagai tokoh utama dan aku sebagai tokoh tambahan. Sementara itu di sudut pandang orang ketiga ada yang namanya pencerita, serba tahu atau pencerita terbatas, pengamat. Gaya bahasa dalam teks anekdot berfungsi sebagai alat penyampaian gagasan. Nada merupakan ekspresi pencerita. Kemudian struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah judul. Judul merupakan bagian teks anekdot yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas, langsung pada rujukan hal atau objek yang dianekdotkan. Kemudian abstrak. Dalam sebuah teks anekdot biasanya berisikan hal-hal unik dalam sebuah teks anekdot. Meskipun wajarnya sebuah teks anekdot mengandung abstraksi, namun bagian ini boleh ada atau tidak ada yang berarti sifatnya opsional. Kemudian yang ketiga, orientasi. Mengutip modul Bahasa Indonesia Kemendikbud kelas 10 yang disusun oleh Indri Anatia Permatasari. Selanjutnya, bagian orientasi. Nah, bagian orientasi yang menjelaskan latar belakang sebuah peristiwa. Bagian ini menceritakan awal dari kejadian dengan penggambaran yang lebih detail. Di sini penggambaran cerita mulai diarahkan ke bagian krisis atau konflik. Krisis menjadi puncak dari sebuah teks anekdot. Bagian ini menunjukkan masalah unik yang menjadi pesan untuk yang ditulis penulis. Tujuan cerita dalam teks anekdot adalah pesan yang ingin disampaikan kepada halayak. Teks anekdot yang bersifat humor lebih menyenangkan untuk dipelajari siswa. Karena manusia memiliki naluri yang kuat guna mencari kesenangan dan hiburan. Menurut pandangan Dana Jaja 1997, anekdot merupakan cerita fiktif lucu yang berkaitan dengan pengalaman pribadi seseorang atau sebagai tokoh yang benar-benar terjadi. Bagian ini menunjukkan masalah unik yang menjadi pesan utama yang ditulis penulis. Krisis pun dimaknai sebagai saat terjadinya kejanggalan atau ketidakpuasan. Kemudian reaksi. Reaksi merupakan respon atau tanggapan atas krisis yang sebelumnya sudah diceritakan. Kemudian koda. Nah, koda adalah bagian akhir dari teks anekdot. Bagian ini berisikan tentang kesimpulan yang bisa berupa komentar, persetujuan, atau penjelasan maksud dari isi cerita secara keseluruhan. Kemudian, kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, teks anekdot memiliki beberapa kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata kerja lampau. Yang kedua, menggunakan kata keterangan, bentuk lampau. Dan ketiga, menggunakan gaya bahasa metafora atau kiasan. Menggunakan kata penghubung dan tanda baca yang sesuai kaidah, bersifat naratif atau diceritakan secara runtut, menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk. Terkadang dilengkapi dengan pertanyaan retorik, umumnya menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. Nah, yang terakhir dapat memadukan antara fakta dan kejadian atau sekedar menceritakan kejadian unik. Kemudian teks anekdot mempunyai dua fungsi. Nah, fungsi pertama yaitu fungsi primer. Fungsi primer ialah untuk menyalurkan perasaan atau ekspresi kemarahan dan kejengkelan pada suatu masalah sosial. Kemudian fungsi kedua yaitu fungsi sekunder. Fungsi sekunder teks anekdot yaitu sebagai penghibur dan disajikan berupa sindiran. Contoh teks anekdot. Contohnya yaitu judulnya Baju Tahanan KPK. Ternyata banyak politisi di negeri kita yang sudah kaya raya. Kalau masalah itu aku juga sudah tahu, Mar. Saking kayanya mereka sampai mampu membeli baju termahal di Indonesia.
baju termahal di Indonesia. Baju apa itu? Apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Malah baju tahanan KPK? Coba saja kamu pikir, seorang politisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu baru bisa memakai baju tersebut. Oh, maksud kamu gitu toh. Baru ngerti aku. Nah, contoh di atas berupa contoh tentang teks anekdot, di mana dalam teks anekdot tersebut membahas tentang sindiran kepada KPK, di mana sindiran itu tidak serta-merta diberikan hanya sekedar sindiran, tetapi ada lelucon di dalamnya. Oke teman-teman, bagaimana dengan penjelasan tadi? Apakah sudah paham? Sudah paham?